Gubernur Kalsel menghilang usai ditetapkan tersangka. KPK sebut Syahbirin Nur kabur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penangkapan (Sprintkap) terhadap Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Syahbirin Nur. Surat perintah penangkapan ini diterbitkan lantaran Syahbirin kabur usai ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 6 Oktober tahun 2024. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Syahbirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Sampai saat ini termohon, KPK, masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon, Syahbirin Nur. Bahkan, termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan, Sprintkap, nomor 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri. Namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian, kata tim Biro Hukum KPK Nia Siregar. Oleh karena itu, KPK menetapkan Syahbirin sebagai tersangka dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadapnya. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Syahbirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. KPK menjelaskan penetapan tersangka terhadap Syahbirin berdasarkan kecukupan dua alat bukti yang sah. Terlebih, status hukum tersebut merupakan rangkaian dari tindakan tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam penerimaan fee dari Sugeng Wahyudi, Yud, dan Andi Susanto, N, selaku pihak swasta sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi, pembangunan kawasan terpadu dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Kemudian termohon melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lain dan berkesinambungan dengan alat bukti yang diperoleh oleh pemohon yang semakin menguatkan keterlibatan dan peran pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi Akuo, kata Nia. Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan secara in absentia sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka, imbuhnya. Diberitakan, Syahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan/atau gratifikasi. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Syahbirin Nur, yakni Syahbirin Nur diduga menerima fee 5% terkait pengaturan proyek. Nilainya sementara mencapai 1 miliar. 1 miliar itu berasal dari Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat. Selain itu, KPK juga menduga Syahbirin Nur menerima fee terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Nilainya $500 Amerika Serikat, AS. Syahbirin, Solhan, Yulianti, Ahmad, dan Agustia disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, atau 12 BUU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Sementara Sugeng dan Andi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. KPK mengungkap kasus ini dari OTT yang digelar pada tanggal 6 Oktober tahun 2024. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 6 orang diantaranya langsung ditahan. 6 orang itu diamankan dalam OTT. 1 orang lain yang belum ditahan adalah Syahbirin Nur. Ia tidak termasuk pihak yang ditangkap dalam OTT. Di sisi lain, KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Syahbirin Nur bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Saat ini,
Sahbirin atau yang kerap disapa Paman Birin sedang menggugat status tersangka melalui jalur pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.